Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menjawab usulan kemarin, yaitu adalah bagaimana caranya tampilan di tab anak itu sama dengan tampilan yang ada di depan gurunya atau sama dengan di slide depan gitu kan. Jadi anak-anak itu ya fokus aja gitu belajar dengan slide yang ditampilkan saat itu juga. Nah, untuk itu makanya di sini coba saya contohkan dulu untuk solusinya. Saya contohkan karena di sini udah ada. Nah, di sini. Nah, coba kita langsung running aja. Start now seperti ini. Langsung aja nggak usah pakai settingan dulu. Nanti dijelasin. Nah, ini salah satu contoh. Nanti anak-anak itu harus masuk dulu gitu kan, masukin kode atau QR code gitu ya. Nah, di sini coba saya login dulu karena kalau misalkan langsung start tanpa peserta itu nggak bisa. Nah, seperti ini. Nah, untuk nanti di anak-anak itu ya di slide ini dan seterusnya. Nah, ini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan gitu kan ya. Fitur-fitur misalkan ini pengen ingin sekali memberi tanda misalkan ini nih yang penting misalkan. Atau mungkin dan lain sebagainya ini bisa dihapus gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti itu, terus kemudian close. Nah, terus kemudian bisa misalkan di sini untuk hitung-hitungan 1 kali 1 sama dengan 1 dan seterusnya untuk whiteboardnya. Nah, terus kemudian di sini ada bagian yang namanya fokus. Jadi anak-anak itu ketika mengaktifkan fitur ini, anak-anak itu di tabnya itu akan ada tampilan atau nggak ada tampilan lah atau ngeblank gitu. Cuma ada tulisan harap fokus ke depan gitu, maksudnya fokus ke slide depan. Ini khusus agar anak-anak itu bisa memperhatikan ke depan. Nah, matikan lagi, nanti di anak-anak sama lagi tampilannya. Terus kemudian di bagian sini ada yang namanya fiturnya itu anak-anak bisa nge-slide atau mindah-mindahin slide sendiri gitu kan. Jadi nggak harus ngikutin yang ada di depan. Ini tuh biasanya digunakan untuk misalkan anak-anak coba baca dulu dari slide 3 sampai gini. Misalkan dari slide 1 sampai slide 10 atau slide 8. Nah, terus kemudian start now. Nah, ini di depan itu tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak itu harus baca, nah nanti sampai selesai gitu kan, bacanya sampai selesai. Dan terus kemudian misalkan ada sesi tanya jawab bisa gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau udah baru nanti switch back to other. Nah, atau balik lagi. Nah, di sini. Nah, balik lagi ke sini. Ke slide yang gurunya. Nah, terus kemudian di sini ada spin. Ada fitur spin. Nah, di sini misalkan di sini udah peserta itu anak-anak gitu ya. Nanti tinggal spin the wheel gitu ya. Nanti otomatis siapa nih yang harus menjawab pertanyaan ini atau siapa nih yang misalkan ini pertanyaan. Nah, pertanyaannya misalkan ada di sini gitu ya. Misalkan di sini udah ada pertanyaan di dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ya ini bisa di next gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya. Dan di sini bisa mengisi jawaban dan seterusnya. End question. Nah, anggap aja ini udah selesai. Terus kemudian ini udah selesai ya. Langsung ke cara pembuatannya. Ya. Oke, untuk cara pembuatannya gitu ya. Untuk cara pembuatannya diharapkan gitu ya untuk membuat presentasi atau slide di quizzes itu diharapkan harus menggunakan komputer atau laptop atau mungkin tab yang sudah support tampilannya seperti ini. Ya, tampilan yang ketika di bagian explore-nya itu ternyata ada seperti ini nih, ada for you, assessment, lesson, interactive video dan seterusnya. Gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Karena kenapa? Salah satu contoh nih, kalau misalkan kita pengen buat listen ini atau presentasi for PPT ini itu gak bisa kalau di quizzes aplikasi. Contohnya seperti ini.
Nah, itu tampilannya beda. Nggak ada menu atau tombol untuk membuat PPT gitu atau membuat slide gitu. Nggak ada gitu. Nah, makanya kenapa harus di laptop gitu kan. Ya, kenapa harus di laptop ya karena ya nanti tampilannya seperti ini. Atau mungkin di tab yang sudah support tampilannya seperti ini. Nah, emang ada beberapa tab yang tidak support untuk tampilan seperti ini gitu ya. Untuk alhamdulillah di tab ini support gitu kan, jadi bisa dipraktikkan. Nah, terus kemudian cara pembuatannya pastinya kan harus punya slide-nya dulu ya. Untuk slide-nya ini seperti biasa di Canva ya. Untuk slide-nya itu kan kita ngambil dari Canva. Nah, ini misalkan ini slide atau PowerPoint yang sudah dibuat gitu, slide yang sudah dibuat. Nah, tinggal dibagikan di bagian sini atas pojok kanan atas, terus kemudian simpan sebagai ya, simpan sebagai. Nah, di sini PDF standar udah, ini gue sudah otak-atik. Kalau kalau belum mode PDF ya klik aja PDF gini. Nah, atau ini kita PDF. Nah, terus kemudian semua halaman, bisa juga PPTX, ini nggak jadi masalah gitu ya. Terus kemudian unduh. Nah, kalau sudah selesai, baru kita masuk lagi ke quizzes. Nah, di sini baru mulai tahapan pembuatan presentasi di quizzes. Create. Nah, terus kemudian masuk ke listen. Nah, listen ini. Nah, di sini ada beberapa metode untuk memasukkan atau membuat slide atau presentasi. Nah, di sini ada create from Google Slides ya, ini bisa menghubungkan dengan Google Slide. Ada juga yang menggunakan import slides dari PDF atau PPT yang sebelumnya dibuat. Atau di sini create from scratch, atau di sini intinya mulai dari nol gitu kan, yang ketiga ini. Nah, kita ambil yang tengah aja, import slide. Nah, terus kemudian di sini upload ya, upload a PDF file gitu. Nah, file. Nah, nanti di sini tinggal masukin aja tadi yang mana yang udah disimpan gitu ya. Nah, ini karena ada paling atas, otomatis tinggal pilih aja. Nah, nanti otomatis di setiap isi masing-masing slide itu dia kepisah seperti ini. Ya, sudah ditampilkan seperti ini dalam keadaan terpisah. Nah, terus kemudian tinggal dipilih nih select one atau select all atau beberapa doang yang dimasukin, itu bisa. Sekarang import. Nah, di sini ada import as image. Nah, ini import dalam bentuk image, jadi nggak bisa diedit tulisannya atau fontnya, atau juga bisa juga diedit, tapi yang ini nih, import as editable slides. Jadi ketika diimport itu font-fontnya itu bisa diedit ya, mungkin ada beberapa yang nggak sesuai. Nah, kayak misalkan fontnya ternyata nggak sama ya, akhirnya fontnya berubah dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau misalkan pakai cara yang kedua ini bisa sebenarnya, cuma biasanya atau dikhawatirkan berantakan atau apalah ya, jadi kita gunakan ini aja, gunakan yang pertama. Nah, ini sudah muncul gitu ya, sudah muncul untuk presentasinya seperti ini gitu ya. Nah, misalkan di sini saya ingin memasukkan pertanyaan di tengah-tengah slide, bisa, atau di bawah, atau terserah lah, itu tergantung gurunya. Nah, terus kemudian di sini tinggal add new slide. Nah, di sini ada beberapa pilihan mau slide seperti apa gitu kan. Di sini yang ini yang kosongan gitu atau yang template. Terus kemudian di sini ada misalkan kita menggunakan multiple choice atau record dan sebagainya. Di sini banyak ya, matematika juga ada gitu kan, math respond ada dan sebagainya. Nah, di sini misalkan di sini pakai multiple choice. Nah, di sini terus kemudian misalkan di sini ini jawabannya. Siapa bertanya? Kapan bertanya? Nah, ini karena otomatis tadi gak sengaja kepencet AI, jadi otomatis seperti ini. Misalkan jawabannya apa pertanyaannya? Ya ini gitu kan. Jawabannya ini. Nah, misalkan sudah selesai, kalau sudah selesai di sini bisa diatur nih berapa poin yang dibutuhkan setiap menyelesaikan satu pertanyaan. Terus kemudian berapa detik dalam mengerjakan satu pertanyaan, seperti itu.
Nah, kalau sudah kita back lagi, anggap aja ini udah selesai, back. Nah, ini tinggal sesuaikan aja gitu ya, mau taruh di mana atau mau disimpan di mana ini nih gitu ya. Misalkan pengen disimpan di ke seberapa dan seterusnya, misalkan taruh di sini aja gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, misalkan simpen pertanyaannya di slide ketujuh. Nah, anggap aja ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, tinggal dipublish aja di bagian sini, publish. Nah, di sini tinggal ketik gitu. Ini judulnya itu apa, judul slide-nya listrik statis. Terus kemudian di sininya misalkan fisika, terus kemudian ini kelas 9, ini ganti ke bahasa Indonesia aja karena kita orang Indonesia. Dan di sini bisa ditambahin image sebagai covernya atau thumbnailnya. Terus kemudian kalau udah save, nah sudah selesai. Nah, coba sekarang kita praktekkan dengan Start Now. Terus kemudian di Start Now lagi. Masukin kode. Masuk. Nah, nanti ya udah bisa tuh kan, tinggal slide gitu ya. Terus ternyata udah masuk ke pertanyaan seperti ini, atau mungkin pertanyaannya nanti bisa kondisional ya. Nanti tampilan anak-anak seperti ini juga sama pokoknya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa Anda sampaikan ya, semoga ini menjadi bermanfaat gitu kan, dan bisa dipraktikkan ke anak-anak langsung pada uji coba besok. Itu aja, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.